Halo Greener, apa kabar? Oke, hari ini kita akan mengulang lagi pelajaran tentang menu, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian menu, dan di hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis menu, ya. Di mana menurut Marsum di tahun 2005, 141, pada umumnya menu dapat dibagi menjadi 5 macam, ya. Di mana yang pertama adalah a la carte menu. Nomor dua adalah table dot menu. Nomor tiga special party menu. Yang keempat adalah buffet menu. Dan yang kelima adalah nationality menu. Di mana masing-masing menu ini kita akan bahas ya. Yang pertama adalah a la carte menu. A la carte menu itu apa? Adalah menu yang telah disertai daftar harga, fix per item, dan tamu bebas memilih. Di sini artinya a la carte menu adalah masing-masing nama makanan, ya, masing-masing nama makanan disertai dengan harga. Contohnya, di dalam sebuah restoran menjual 5 jenis makanan. Nasi goreng, contohnya nasi goreng, gado-gado, contohnya seperti itu, ayam goreng, mie goreng. Nah, masing-masing nama makanan memiliki harganya juga. Contoh nasi goreng dengan harga 25, gado-gado dengan harga 30.000, mie goreng dengan harga 35.000. Nah, itu adalah contoh a la carte menu di mana masing-masing item ya ada harganya dan tamu bebas memilih mana aja boleh ya. Itu a la carte menu. Berikutnya adalah table dot menu. Table dot menu ini adalah susunan hidangan makanan yang komplit dengan harga tertentu. Biasa disebut dengan paket menu ya. Artinya di sini adalah dari beberapa jenis makanan, contohnya minumannya dapat es teh, habis itu dapat nasi goreng, habis itu dapat lumpia, habis itu dapat dessert dadar gulung dengan harga 200.000. Nah, itu table dot menu. Artinya keempat jenis makanan ini dengan satu harga. Ya, set menu, paket menu. Ada contoh simpelnya lagi, kalau kalian pernah ke apa namanya fried chicken yang ada di jalan itu ya, itu kadang-kadang mereka punya paket A, B, C, contoh seperti itu. Paket A dengan harga 21.000, contohnya mendapatkan es teh, nasi putih, dapat ayam goreng, pilihannya dada atau paha, contoh seperti itu ya. Nah, itu bisa kita jadikan contoh juga ya, table dot menu. Oke. Berikutnya adalah special party menu. Pada hakikatnya hampir sama ya dengan table dot menu ya, tapi dipergunakan hanya untuk perjamuan khusus ya. Special party menu ini untuk perjamuan khusus atau acara-acara tertentu. Contohnya wedding party atau acara nikahan. Dia memiliki menu yang spesial untuk acara nikahan. Dan Christmas event dinner, artinya acara Christmas atau hari raya Natal ya. Habis itu ada lebaran party. Nah, menunya menu-menu lebaran. Nah, bagi teman-teman kita yang berumat Muslim pastinya tahu apa nama makan-makanan yang disediakan ya. Habis itu ada state banquet, artinya acara ibu kota contohnya ya, atau kenegaraan. Habis itu ada birthday party, nah acara-acara ulang tahun. Nah, mereka juga memiliki menu-menu spesial ya. Itu satu set menu ya, satu set menu dengan satu harga nanti dikalikan dengan jumlah orang yang datang ya. Seperti itu biasanya. Berikutnya buffet menu. Nah, adalah suatu susunan hidangan secara prasmanan di mana tamu mengambil sendiri makanan di meja buffet dan dengan bebas memilih. Nah, menu buffet ini biasanya satu satu harga ya, satu harga. Tamu bisa membayar 200.000 tapi mereka bebas memilih semua yang ada di meja buffet atau meja prasmanan ya. Itu buffet menu. Contoh simpelnya kalau ke orang nikahan biasanya mereka membuat prasmanan ya.
Itu kita ambil dari hidangan A, B, C, apa saja yang kita inginkan kita bisa ambil ya dengan bebas. Tapi kalau dunia industri, buffet menu ini ketika tamu membayar dengan satu harga dan mereka bebas memilih makanannya dan mereka mengambil sendiri ya. Begitu. Dan selanjutnya adalah nationality menu. Nationality menu ini adalah susunan hidangan yang khas dari suatu daerah atau kebangsaan atau negara ya. Itu namanya nationality menu. Contohnya negara Italia itu contoh menunya adalah spaghetti biasanya, spaghetti atau pizza. Nah, spaghetti, ada spaghetti carbonara, spaghetti bolognese ya, ada spaghetti marinara, nah, dan juga ada pizza. Itu kalau kita bilang pizza, biasanya pikiran kita adalah negara Italia ya, karena mereka yang memiliki memiliki khas makan tersebut. Dan contoh berikutnya Jepang. Nah, Jepang ada tempura, inari sushi, teriyaki, chicken katsu. Nah, itu ciri khas makanan Jepang. Nah, itu Japanese menu. Kalau Indonesia, apa khasnya? Gudeg, nah, seperti itu ya. Uh, soto lembongan, nah, ayam panggang taliwang, nah seperti itu contohnya. Kalau kita bilang itu berarti oh ini ciri khas makanan Indonesia. Gado-gado, nah, makanan Indonesia ya. Dan atau makanan daerah juga bisa, oke. Jenis-jenis menu berdasarkan waktu ya. Kalau berdasarkan waktu, kalau makan pagi, makan siang, makan dinner itu beda menunya ya. Yang sering kita sebut dengan breakfast menu yaitu makan pagi, menu makan pagi. Lunch menu, menu makan siang. Dinner menu, menu makan malam. Dan ada juga menu makan tengah malam, namanya supper menu ya. Oke, itu berdasarkan waktu penyajiannya ya. Kalau berdasarkan menu itu a la carte menu dan table d'hôte menu ya. Di mana a la carte menu bisa memilih sendiri tamunya, kalau table d'hôte menu penawaran terbatas ya. Begitu. Oke, di sini Mister akan jelaskan tentang menu-menu breakfast. Nah, menu-menu breakfast itu yang pertama ada continental breakfast. Habis itu ada English breakfast. Habis itu ada American breakfast. Ada Indonesian breakfast. Continental breakfast itu apa? Continental breakfast adalah menu makanan untuk makan pagi yang sederhana. Biasanya menyajikan jenis-jenis bread atau roti ya dengan perlengkapannya. Perlengkapannya itulah preserve namanya. Preserve itu ada jam, selai ya. Oke, ada marmalade ya. And then pastinya mereka akan mendapat kopi dan teh, begitu juga susu. Nah, itu contoh continental breakfast ya. Kalau English breakfast, selain buah dan jus, mereka juga mendapatkan roti dan jenis-jenis olahan telur atau egg any style ya. Jenis olahan telur nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Dan ada American breakfast. American breakfast juga hampir sama dengan English breakfast ya. Di mana American breakfast akan mendapatkan jus, aneka jus, habis itu fruit, ada bread juga, ada egg dengan cara pengolahannya masing-masing, ada telur yang digoreng, namanya fried egg, telur yang direbus, namanya boiled egg, telur yang diorak-arik ya, namanya scrambled egg, telur dadar, nah, telur dadar namanya omelet, telur yang direbus tanpa kulitnya namanya poached egg, ya tolong diingat ya. Dan juga disajikan dengan kopi atau teh. Nah, begitu. Berikutnya ada Indonesian breakfast. Pilihannya selain jus dan kopi dan buah, mereka akan pakai nasi goreng, fried rice, atau fried noodle atau mie goreng ya. Itu. Nah, continental breakfast bisa kalian lihat di gambar ya, kalian bisa baca sendiri. Sudah bisa jelaskan tadi. Itu contohnya continental breakfast.
Oke, dan berikutnya English breakfast. Ya, udah Mister jelaskan juga tadi. Silahkan dilihat gambarnya. Itu contoh sederhananya ya. Sereal, nah ada di gambar paling bawah. Nah, itu namanya sereal. Selain cornflake, itu jenisnya cornflake kalau misalnya nggak salah, atau wheat. Nah, ada juga Coco Crunch ya, yang sering kita makan sehari-hari biasanya ya. Kalau yang pernah makan Coco Crunch ya, itu juga jenis sereal yang berbahankan coklat. Dan ini American breakfast. Nah, oke, bisa kalian baca sendiri, sudah Mister jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik menyusun menu. Nah, teknik menyusun menu itu yang pertama adalah penampilan umum, visualnya ya. Kalau kita bilang penampilan, berarti kita condong atau cenderung memikirkan tentang kertas yang akan kita gunakan ya. Kualitas kertasnya harus kertas yang baik, bersih, dan desain dengan menarik. Nah, itu pertama. Karena ketika tamu memegang menu, yang mereka lihat adalah visualnya ya, bentuknya, desainnya, dan kualitas kertasnya. Biar tidak baru kena air langsung basah, tidak bisa dipakai. Kalau bisa kertasnya yang anti air lah ya. Habis itu bentuk, ukuran, dan warna huruf serta tulisan yang digunakan harus mudah dibaca oleh tamu. Pastinya harus mudah dibaca, sehingga semua orang mengerti, baik tamu lokal ataupun tamu internasional. Ya. Dan menu harus berisi hidangan yang tersedia ataupun menu khusus yang disertai dengan harga. Pastinya. Kalau bisa menu itu harus juga diisi gambar makanannya ya dan harganya. Sehingga tamu itu setelah melihat jenis makanannya, mereka tahu, oh saya akan mengorder ini. Ya, contohnya seperti itu ya. Menu harus berisi hidangan, gambarnya, dan disertai dengan harganya ya. Nah, kedua, teknik menyusun menu yang kedua adalah isi menunya. Pertama yang harus diperhatikan adalah bahasa. Kedua, ketepatan. Ketiga, penetapan harga. Bahasanya yang dipakai adalah menunjang pelayanan yang diberikan. Jika ingin menggunakan bahasa asing, maka bahasa terjemahan Indonesia pun harus dicantumkan. Sehingga kita bisa menembus dua pasaran, internasional dan lokal. Ya. Begitu. Dan ketepatan, kesesuaian antara menu yang ditulis dengan kenyataan menu yang disajikan. Nah, itu ketepatannya ya. Menu yang dipilih oleh tamu harus sesuai dengan yang disajikan ya. Tidak boleh miss atau tidak boleh kehilangan dari apa yang disajikan. Contohnya tamunya mengorder nasi goreng dengan gambar di menu nasi goreng itu disajikan dengan telur goreng, dengan sate, dengan kerupuk. Jadi kalau seandainya tamunya ngorder nasi goreng harus dengan nasi goreng dengan isi telur, sate, dan kerupuk. Tidak boleh miss ya. Contohnya nggak ada kerupuk, tidak diisi kerupuk, jangan seperti itu. Seandainya ada kejadian seperti itu, kita harus menginformasikan terlebih dahulu kepada tamu ya. Ketiga adalah penetapan harga. Nah, itu yang paling penting ya. Dari harga pokok makanan yang diolah, berapa keuntungan yang akan kita inginkan. Nah, itulah harganya nanti ya. Oke, pokok plus untung sama dengan harga. Begitu. Sama ya, penetapan harga sudah Mister jelaskan tadi. Yang tepat adalah sangat penting untuk mencapai tujuan penjualan. Penetapan harga harus dapat menutupi seluruh komponen biaya produksi, namun juga mempertimbangkan pasar dan pesaing. Artinya harga menu harus bisa dikatakan harga yang kompetitif. Nah, biar tidak terlalu mahal, biar tidak terlalu murah, tapi apa namanya kita bisa berkompetisi dengan lawan atau dengan industri lainnya ya. Seperti itu. Masih bisa bilang ya tadi, harga pokok atau harga produksi ditambah dengan keuntungan, nah itulah nanti yang menjadi harga jual. Ya, begitu. Oke, sekian tentang penjelasan dari Mister.
Semoga materi yang Mister sharing atau bagikan hari ini bermanfaat ya, dan tetap semangat belajar.